Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hindari Najamitaka. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah material di mana yang berjudul karakterisasi material menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Baik, yang pertama, apa sih scanning elektron mikroskopi itu? Baik, scanning mikroskopi elektron adalah alat yang menggunakan berkas elektron untuk mencitrakan permukaan sampel dengan resolusi yang tinggi, sehingga mencapai skala nano, di mana SEM itu untuk memindai sampel dengan elektron, dia biasanya bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan sinyal yang memberikan informasi tentang topografi dan komposisi kimia sampel. Baik, di sini ada penelitian lain tentang scanning elektron mikroskopi, di mana scanning elektron mikroskopi juga merupakan salah satu jenis mikroskop elektron yang menggambarkan eksperimen dengan memindainya menggunakan sinar elektron yang berenergi tinggi dalam scan polar raster, di mana biasanya elektron memiliki resolusi yang tinggi daripada cahaya, di mana cahaya hanya mampu mencapai 200 nanometer, sedangkan elektron itu dia bisa mencapai resolusi sampai 0,1 sampai 0,2 nanometer dengan atom-atom, sehingga eksperimen itu biasanya menghasilkan sinyal yang mengandung informasi tentang topografi permukaan eksperimen, komposisi, dan karakteristik lainnya seperti konduktivitas pada listrik. Baik, yang kedua itu prinsip kerja scanning elektron mikroskopi, di mana prinsip kerjanya dalam scanning elektron mikroskopi, maka elektron yang berenergi tinggi pada elektromagnetik memiliki resolusi yang lebih tinggi, lebih tinggi mengenai permukaan material. Kita bisa lihat pada gambar di samping sini, di mana pada gambar ini bakas elektron berenergi tinggi mengenai suatu permukaan material. Maka energinya akan terjadi seperti ini. Elektron pantulan. Elektron pantulan dan elektron sekunder dipancarkan kembali dengan sudut yang bergantung pada profil permukaan material. Syarat agar scanning elektromagnetik dapat menghasilkan citra yang tajam adalah permukaan benda harus bersifat sebagai pemantul elektron atau dapat melepaskan elektron sekunder ketika ditembak dengan bekas elektron, di mana material yang memiliki sifat demikian yaitu contohnya seperti logam, elektronnya akan berpantulan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan pada gambar yang ini, di mana permukaan isolator perlu dilapisi logam agar dapat diamati dengan jelas. Pada metode ini, yaitu metode evaporasi, material yang akan diamati permukaannya dalam satu ruang gambar dengan logam pelapis, di mana ruang tersebut dapat divakum dalam logam pelapis sehingga dapat dipanaskan dan mendekati titik leleh, di mana logam pelapis ini diletakkan di atas filamen pemanas yang mula-mula chambernya divakumkan yang diikuti dengan pemanas logam pelapis, dan sehingga atom-atom menguap pada permukaan logam. Ketika sampai pada permukaan material yang memiliki suhu lebih rendah, maka atom-atom akan terkondensasi dan membentuk lapisan film tipis di permukaan material.
sehingga ketebalan lapisan dapat dikontrol dengan mengatur lama waktu operasi. Agar proses ini dapat berlangsung secara efisien, maka logam pelapis yang digunakan harus memiliki titik lebur yang rendah lapis. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping sini, di mana permukaan isolator perlu dilapisi dengan logam agar dapat diamati dengan jelas menggunakan scanning elektromagnetik. Oke, kita masuk pada poin berikut, yaitu cara kerja scanning elektron mikroskop, di mana elektron gun menghasilkan, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping sini, di mana elektron gun menghasilkan elektron beam dari filamen. Pada umumnya elektron gun ini biasanya digunakan untuk tungsten hairpin gun dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. Di sini elektron gun ini berfungsi sebagai katoda. Yang kedua itu tegangan yang diberikan kepada lilitan itu mengakibatkan terjadinya pemanasan, di mana anoda ini akan membentuk gaya menarik elektron melaju menuju ke anoda. Yang berikut yaitu lensa magnetik. Yaitu lensa magnetik ini akan memfokus elektron menuju suatu titik pada permukaan sampan. Dan yang berikut sinar elektron. Dia berfokus pada memindai atau scan, di mana keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindah begitu. Yang berikut yaitu ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hemburan elektron, baik itu sekundari elektron ataupun backstretch elektron dari permukaan sampel yang akan dideteksi oleh detektor yang dimunculkan dalam bentuk gambaran atau monitor CRT. Teman-teman bisa lihat pada gambar sini cara kerja dari scanning elektromikroskop. Baik, yang berikut kita akan masuk pada kegunaan dan aplikasi scanning elektron mikroskop, di mana scanning elektron mikroskop itu digunakan untuk menghasilkan gambar permukaan sampel dengan resolusi yang tinggi, sehingga mencapai skala nanometer, di mana scanning elektromagnetik ini dia memindai permukaan menggunakan berkas elektron yang berinteraksi dengan atom sampel, sehingga menghasilkan sinar yang memberikan informasi tentang topografi, komposisi kimia, dan sifat lainnya seperti konduktivitas listrik, sehingga SEM juga dapat dilengkapi dengan detektor tambahan seperti energi dispersif atau X-ray, dan juga spektroskopi atau EDS untuk analisis komposisi kimia yang lebih mendetail, di mana penerapan SEM ini juga mencakup berbagai bidang, yaitu termasuk dalam ilmu material dan biologi. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan dari scanning elektron mikroskopi atau SEM, di mana kelebihan elektron mikroskopi itu yaitu adalah sistem vakum pada kolom optik elektron dalam ruang yang tidak beraturan. Yang kemudian itu dia meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik itu gas yang berasal dari sampel maupun yang berasal dari mikroskop. Yang berikut yaitu kekurangan dari elektromikroskopi, di mana yang pertama itu dia memerlukan kondisi vakum, dan yang kedua hanya menganalisis permukaan. Kelebihan elektron mikroskopi yang berikut yaitu resolusinya lebih rendah daripada TEM. Yang berikut, sampel harus bahannya yang bersifat konduktif. Jika tidak konduktor, maka perlu dilapisi dengan logam, seperti yang dilapisi dengan logam seperti emas. Seperti yang saya jelaskan pada gambar yang cara kerjanya itu, prinsip kerjanya itu biasanya
dia harus dilapisi dengan logam. Kita akan masuk pada studi kasus dari scanning elektron mikroskop, di mana salah satu studi kasus atau penelitian itu menggunakan scanning elektron mikroskopi, di mana judul penelitian yang dilakukan yaitu pengamatan sampel biologi pada tikus. Setelah dilakukan preparasi sampel, maka pengamatan SEM itu dilakukan terhadap sampel kolon tikus yang menderita inflamasi kolon dan setelah diobati seperti yang terlihat pada gambar di sini. Di mana pada gambar A ini sebelum diobati dan pada gambar B ini setelah diobati, di mana sampel kolon tikus yang telah melewati tahap preparasi, yaitu sampel kolon tikus. Ini adalah sampel kolon tikus. Pada tahap preparasi yang dilakukan pada sampel ini, filtrasi menggunakan formalin, dehidrasi, dan parafin embedding. Sampel yang telah ditanamkan dalam parafin kemudian disayat menggunakan mikrotom dengan ketebalan akhir sampel yaitu new. Kemudian sayatan diletakkan di atas cover gelas. Selanjutnya kemudian dilakukan deprafinasi terhadap sayatan tersebut, yaitu melakukan pencucian dengan sirene pada 37 derajat selama 4 kali 30 menit. Setelah itu sampel dicuci menggunakan etanol 100% pada suhu ruang selama 4 kali 15 menit. Kemudian sampel dibiarkan semalam pada suhu ruang agar kering sebelum diamati dengan scanning elektron mikroskop. Sampel direkat dengan karbon tape pada sampel stek, kemudian dilapisi dengan lapisan konduktif, yaitu lapisan emas menggunakan ion spuring machine, di mana pengamatan scanning elektromagnetik ini dilakukan terhadap sampel kolon tikus yang menderita inflamasi kolon dan menunjukkan perbedaan morfologi yang cukup signifikan pada kolom sebelumnya setelah diobati dan kolom yang sudah diobati. Di mana pada gambar ini, di mana gambar A itu menunjukkan bahwa kerusakan pada jaringan menunjukkan banyaknya kerusakan pada jaringan dibandingkan dengan kolon tikus yang sudah diobati ini. Di mana dari gambar B ini itu dapat diketahui bahwa obat yang diberikan telah dapat bekerja dengan baik dan mengatasi inflamasi kolon. Di mana yang A ini terjadi banyak jaringan yang rusak. Dan yang B ini di mana sudah diobati sehingga jaringannya sudah di mana kita masuk pada sesi diskusi, di mana metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah mikroskop elektron. Digunakan untuk mengamati benda dengan resolusi yang tinggi, sehingga dia bisa melewati batas resolusi dari mikroskop optik. Dalam proses ini, pengamatan juga menggunakan mikroskop elektron itu diperlukan untuk teknik preparasi khusus untuk mengondisikan sampel agar sesuai dengan spesifikan alat. Khususnya itu untuk pengamatan sampel biologi itu biasanya menggunakan sejumlah preparasi khusus agar dapat mengamati sampel sesuai dengan kondisi aslinya. Hal ini karena bahwa sampel biologi itu memiliki ikatan yang lemah, strukturnya rapuh karena pada umumnya dia berongga setelah memiliki kandungan air yang tinggi. Tahap umum dari preparasi sampel biologi adalah friksasi untuk menjaga struktur asli dari sampel sehingga dehidrasi untuk menghilangkan kandungan air dari sampel. Adapun tantangan yang dilakukan oleh sentangan yang dapat diketahui yaitu dari penelitian ini yaitu dari penelitian menggunakan mikroskop elektron ini yaitu di mana kesiapan preparasi sampel yang kurang benar sehingga terjadi kerusakan jaringan yang diamati menggunakan scanning elektromagnetik, sehingga benar-benar kerusakan yang disebabkan oleh penyakit atau perlakuan tertentu yang diberikan, bukan kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan preparasi sampel sebelum pengamatan menggunakan scanning elektromikroskopi. Baik, sekian dan terima kasih.